Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Ini tarikan 1 hingga 7 bulan Januari 2024 ya. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai. Ini kok kayak ada keresahan batin dari pasangannya Taurus ya. Mungkin ada peristiwa yang tidak membahagiakan. Kayak ada hasrat, keinginan, cita-cita, harapannya dia yang tidak bisa dia dapatkan. Gitu ya. Tidak bisa dia dapatkan. Nah, jadi kok kayaknya pengobat hatinya dia, ya sudahlah, dia harapkan bisa dia dapat dari relationship ini. Nah, kayak kita. Sesuatu yang diharap-harapkannya si pasangannya Taurus bisa dia usahakan sendiri tanpa Taurus, tapi ternyata gagal. Gitu ya. Nah, contohnya begini. Sebenarnya dia orang yang punya impian mau jadi dosen misalnya gitu ya. Mau jadi dosen. Berarti sekolahnya harus tinggi nih. Tapi ternyata terbentur sama biaya. Gitu ya. Terus akhirnya dia tidak bahagia dong. Nah, pengobat dari ketidakbahagiaannya dia, kecewanya dia karena tidak bisa melanjutkan studi, biar bisa mengambil profesi sebagai dosen, itu kan sedih banget tuh. Nah, kayak gimana caranya? Akhirnya kesedihannya dia ini tuh bisa terobati. Ya udah, akhirnya dia, udah deh aku pacaran aja sama Taurus. Nah, kira-kiranya gitu. Atau mungkin ini contoh lain ya. Sebenarnya dia seneng sama orang lain. Cinta sama orang lain. Tapi orang yang dia cintai, yang dia senengin itu tuh tidak membalas cintanya. Patah hati dong. Nah, tetapi bagaimana caranya biar patah hatinya dia ini tuh cepat sembuh? Ya udah. Dia menerima saja Taurus ini karena kelihatan cuman si Taurus nih yang saat ini lagi mau sama dia. Kira-kira gitu contohnya ya. Gitu. Dia punya cita-cita keliling dunia. Tapi kayak ngerasa, alah apa mungkin keliling dunia, uangnya dari mana juga. Keberaniannya juga mungkin gak ada gitu ya. Terpaksalah dimatikan sajalah mimpi-mimpi ini tuh. Karena ngelihat, oh ada nih seseorang, yaitu si Taurus ini, gitu ya, yang bisa memberikan dia bahagia lain. Oke, kebahagiaan untuk keliling dunia nggak dapat, tapi masih bisa nih dapat kebahagiaan model lain, yaitu dari Taurus ini, gitu. Tuh ya, karena kan kelihatan Taurus ini tuh baik gitu ya dengan dia. Atau sekiranya gini, sempet nih situasi hubungan dalam kondisi yang berantakan, bikin dia kecewa nih, sempet ada kekecewaannya dia. Nah, namun sebenarnya kecewanya dia ini tuh bisa kayak kecewa yang banget kecewa ya. Gitu. Namun dia pun bisa agaknya, kalau aku kecewa terus aku nih ninggalin Taurus, tapi apa aku bisa ya hidup sendiri, berjuang sendiri untuk dapat bahagiaku?
Sementara kalau aku tetap mempertahankan hubungan dengan Taurus, ya masih bisa lah ya. Dapat ini, dapat itu. Atau ini biasa tuh kalau dalam cerita rumah tangga. Ya aku mungkin gak dapat kebebasanku dalam memilih pasangan berikutnya. Tetapi setidaknya kalau tetap bertahan sama Taurus, aku masih bisa menjadi ibu bagi anak-anakku. Aku bisa menjadi bapak bagi anak-anakku. Setidaknya tidak tercoreng nama besar keluarga karena ada salah satu member keluarga yang berstatus janda atau duda. Nah, itu contoh aja. Misalnya kayak kita. Di sana ya. Jadi ini kayak udah dalam posisi tidak bahagia, tapi dicarikan nih. Kayak gimana caranya biar tidak menanggung ketidakbahagiaan yang sangat sakit. Kayak gimana caranya? Nah, jadi caranya ya tetap terkoneksi sama Taurus. Atau membuka koneksi ke Taurus. Membuka koneksi yang kayak tadi contohnya itu. Seneng sama orang, tapi orang yang disenengin gak seneng sama dia. Kebetulan nih kelihatan Taurusnya nempelin dia. Hanya kelihatan Taurus aja satu-satunya saat ini ya yang mau sama dia, yang berkenan mencintai dia. Ya udahlah gitu. Daripada sakit, bener-bener sakit karena cinta ditolak, diterima aja lah gitu. Nah gitu. Jadi Taurus ini tuh terasa hanya sebagai pilihan terakhir nih bagi si pasangan. Atau mentok-mentoknya karena gak bisa bergerak leluasa agar dapat bahagia yang instan. Walaupun bahagianya ini tuh jauh dari ekspektasi karena terlalu rendah nilainya gitu ya. Tapi daripada gak punya sama sekali lah gitu. Daripada jomblo ya, malu sudah dikata-katain sama orang gitu, sama temen, dikatain jadi jomblo akut gitu ya. Walaupun nggak gitu seneng nih sama Taurus, tapi ya udahlah gitu lah, diterima aja lah cintanya si Taurus ini. Diajak aja lah dia jalan, diterima aja lah ajakan malam mingguan dari Taurus. Dijawab-jawab aja lah chattingan dari si Taurus ini daripada bengong sendiri. Karena kepengen di chatting sama si Ono, si Ononya nggak mau chatting dia gitu kan. Nah di situ. Jadi ini kayak seseorang yang mematikan peluang untuk diri dia sendiri mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang dia mau. Kira-kira gitu. Dia mematikan peluang atau terjatuh pada kepesimisan dia dengan usaha dia sendiri membangun hidup dia sendiri gitu. Dia matikan karena ada nih yang instan, yang cepat, yang mau, yang lagi tersedia. Nah ini si Taurusnya gitu ya. Udahlah nggak usah lah kaya-kaya banget lah, padahal tadinya dia punya keinginan jadi orang kaya raya terkenal gitu ya. Udahlah nggak usah lah jadi orang kaya raya dan terkenal gitu ya. Hidup pas-pasan aja lah dengan Taurus ini juga nggak apa-apa daripada hidup melarat. Nah gitu prinsipnya si pasangan. Udahlah, walaupun Taurus ini tuh tidak sesuai dengan idealnya dia ya, padahal idealnya dia tuh kalau pacarnya mesti yang gantengnya itu tuh kayak siapa gitu ya, artis mana gitu. Pengennya itu tuh menikah dengan sejenis Ardi Bakri gitu ya. Nah tapi kemudian mau dicari di mana tuh yang model Ardi Bakri? Mau si Ardi Bakri yang digoda itu Nia Rahmadani lebih cantik.
gitu kan. Jadi atau pengennya kayak artis Korea, sementara ngelihat diri sendiri kayak siapa gitu ya. Alah, gak mungkin lah itu. Mau mengupgrade diri, merasa gak punya modal. Mau mengupgrade diri, merasa punya ada hambatan. Gitu. Ya sudahlah, terlalu muluk-muluk tuh mimpi-mimpinya aku. Senyatanya adalah Taurus. Semodel kayak gini nih yang hadir di hidupnya aku. Ya udahlah, dengan dia aja. Gitu. Ya. Pengen kaya raya tapi tidak punya skill, tidak punya rasa percaya diri misalnya. Sudahlah, dimatikan sajalah angan kaya raya ini tuh. Capek, takut capek kerja, gitu ya. Taurus ini walaupun misalnya gambarannya cuman bisa makan pecel lele tiap hari, sudahlah daripada makan nasi pakai garam aja, gitu kan. Mau aja lah aku dengan Taurus. Kira-kiranya gitu. Taurus sendiri yang mendapatkan kehadiran seseorang ini. Ya, Taurus sendiri yang merasa dibukakan pintu kesempatan bagi dia untuk masuk ke hidup seseorang ini. Seneng kali. Seneng banget dia gitu ya. Ini lagi bangga dia gitu. Wah, ini nih orang yang selama ini aku kejar, yang gak aku dapetin, mau sama aku misalnya gitu ya. Seseorang ini tuh yang biasanya punya ceritanya dia mau punya harta berlimpah, akhirnya menjatuhkan ambisinya dia ya. Jadi hidup sederhana dengan aku ini. Gitu. Wah, dia ini si pasanganku yang selama ini tuh sibuk lirik kanan kiri. Akhirnya kok kelihatan lebih tertib saat ini gitu. Seneng melihat ada sikap penerimaan dari si pasangan untuk dia. Udah cerita-cerita tuh bisa sama orang. Kalau bisa tuh ya pinjem toa masjid sebentar. Halo warga, itu si Anu udah menerima cintaku. Misalnya gitu ya. Nah, di sana kalau perlu diwartakan. Karena seneng, hati bahagia. Gitu. Ya. Udah kayak merasa sudah jadi raja lah dia ini, ya, raja dunia dia gitu ya. Udah jadi seorang ratu lah dia ini. Seneng gitu. Dan ketika dia senang memang, atau ketika dia merasa dia sebagai ratu atau raja, maka sikapnya Taurus ini pun akan meratukan dan akan merajakan si pasangannya ini. Tentu ya dengan kebisaannya dia. Gitu. Ini Taurus ini tuh tulus ini sama si pasangannya. Tulus. Ya kalau bahagia-bahagia merasa bangga itu tuh kan wajar ya. Tapi bukan hanya terhenti sampai narsisnya aja. Bukan hanya bangga-bangganya habis itu dia memperlakukan ini si pasangan kayak pembantu misalnya gitu ya. Atau kayak manusia yang tak berharga gitu ya. Ya enggak. Ya tetap akan, wah ini dibagus-bagusin ini si pasangan. Ya. Dia ambil terus ini hatinya, dibikin nyaman ini, dibikin si pasangan ini tuh tidak menyesal. Sudah membuka diri ke dia. Ya dia manfaatkan sebaik mungkin hubungan dengan si pasangan ini. Ya. Dia apalah yang bisa dia kasih yang bagus-bagus, yang baik-baik. Ya akan dia kasih nih gitu loh. Akan dikucuri terus ini nih kasih sayang untuk si pasangan. Gitu ya. Wah akan dipepetnya habis nih. Yang tadinya misalnya ya dia ini udah 100 kali nih chatting satu hari. Tapi si pasangan ini tuh kok kelihatan enggan, ogah-ogahan. Bahkan mungkin gak pernah mau chatting. Sekalinya ini si pasangannya chatting dia ya, membalas gitu ya. Gak akan dia kasih kesempatan
tidak akan dia sia-siakan kesempatan itu ya. Tidak akan dia kasih kesempatan untuk si pasangannya ini tuh merubah pikiran. Oh, dipepet habis gitu. Dipepet habis sama Taurus ini. Ya. Wah, kelihatan kamu udah mau menerima cintaku ya, gitu ya, ujar-ujar monolognya Taurus. Wah, kelihatannya kamu udah mau terima cintaku. Nah, ini ambil ini cintanya aku untuk kamu. Nah, kira-kira gitu. Kamu mau apa, Beb? Kamu mau kayak gimana? Gitu ya. Pokoknya ya dibaik-baikin lah. Tapi ya dibaik-baikinnya bukan dibaik-baikin palsu ya. Lagi-lagi ini tulus gitu. Enggak main-main. Situ. Ya. Jadi kalau ada belakangan yang situasinya ya dalam hubungan asmara Taurus yang situasinya nggak enak banget gitu. Awal Januari ini tuh udah berubah dia. Bisa kayak berubah 180 derajat. Dari pengupayaan Taurus. Mau ajalah si pasangan ini membuka diri ke Taurus, dia akan bisa saksikan, oh begini ya. Kalau dicintai oleh seseorang, oh begini rasanya ya kalau disayangi oleh seseorang. Oh begini ya kalau ngelihat laki-laki lagi seneng sama perempuan. Banyak nanti dia si pasangan ini tuh bisa menyaksikan ya. Oh begini manusia ya gitu. Oh begini kehidupannya gitu. Ya memang sih dia sebenarnya kalau untuk dilihat energi ya, setidaknya untuk pembukaan Januari ya, seharusnya sih dia tidak menyesal sudah memberikan kesempatan Taurus untuk hadir ke hidupnya dia. Karena akan dikucuri terus, akan dialirin terus sama Taurus ini ya cinta. Gitu. Akan diperlakukan baik sama Taurus ini dianya. Nah, di situ. Walaupun mungkin dia tidak mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang dia rencanakan. Tapi kalau dia mau ikhlas aja terima Taurus di sini, akan terbayar itu ya, akan bisa terbayar. Atau akan kayak, ya enggak lah, kecewa-kecewa amat dia dalam hidupnya dia. Soalnya sudah diberikan kompensasi gitu ya, atau sudah diberikan pengobat hati dari Taurus, oleh Taurus ke dia gitu. Ya nggak bisa kaya raya tapi bisa makan 3 hari sekali ya, punya rumah sederhana misalnya gitu ya. Nggak bisa punya jabatan tinggi tapi Taurus bisa memberikan dia kenyamanan hidup gitu ya, keluarga yang adem, langgeng gitu. Situ ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Libra, ada Leo di situ, energi dari Taurus, energi dari Sagittarius, Pisces hadir, ada Scorpio di sana. Berikut ada energi dari Cancer ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.